Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, amma ba'du. Anak sekalian, para alumni, para pimpinan pondok pesantren, mudir ma'had pesantren, dan seluruh santri yati tegal pondok. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Saya menangis karena bangga, menangis karena gembira. Masih ada alumni-alumni yang mempunyai perhatian, yang masih mengingat pondoknya. Ini yang saya syukur, berarti dalam diri kalian, dalam benak kalian, dalam jiwa kalian masih ada nama Yati. Meskipun itu tidak besar atau tidak banyak, tapi paling tidak ada. Karena kalian masih mau datang ke pondok ini, masih mengingat dulu kalian pernah digembleng, diajar, dididik, dibimbing di pondok ini. Itu tanda kesyukuran kalian, tanda terima kasih kalian untuk pondok. Ini yang saya senang, artinya bahwa kalian masih punya kepedulian dengan pondok kita ini. Terlepas apa yang sekarang ini kalian geluti, kalian mau jadi apa saja, itu memang perjalanan. Ada yang sekarang jadi mudir, ada yang jadi musyrif, ada yang masih tertatih-tatih di pertanian, bahkan ada yang menjadi penjaga toko. Itu tidak apa-apa. Semua itu kalau dilakukan dengan ikhlas dan halal, itu bukan hal yang aib, bukan hal yang hina. Dan itu perjalanan. Karena nasib masing-masing orang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian tidak perlu kecil hati. Saya tanya, kenapa kok tidak pernah Yati?
Ustaz, saya malu. Loh, kenapa malu? Saya belum bisa menjadi apa yang diharapkan oleh Yati. Saya hanya bekerja, saya hanya menjaga toko, saya hanya cocok tanam dan sebagainya. Saya beritahu pada anak-anak sekalian, itu semuanya proses dan nasibnya itu berbeda-beda. Jangankan kalian ini berbeda ayah dan berbeda ibu. Satu ayah, satu ibu, satu kandung. Ibaratnya pepatah Jawa itu satu ulek-ulek, satu colek. Satu lumpang, satu tutu. Itu pun nasibnya berbeda-beda. Nasibnya berbeda-beda. Satu saudara dibuat dengan cara yang sama, lahir dari rahim yang sama, dari benih yang sama, tapi mereka tidak sama. Ada yang menjadi bisnismen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pekerja di bengkel, dan itulah perjalanan hidup. Tapi semua itu, dimanapun kalian berada, di ayyi ardin taqa wa anta mas'ulun an islamiyah. Di mana kamu berada, jika di mana bumi diinjak, disitulah ada tanggung jawab kalian, yaitu Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tugas kita semuanya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang di perusahaan mengajak amar ma'ruf nahi munkar kepada teman-temannya di perusahaan, bisa mempengaruhi mereka dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang menjadi pegawai negeri mengajak teman-temannya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan mengatakan, Ustadz saya itu cuma pegawai biasa. Tidak. Dimanapun kalian itu berada, kalian punya tanggung jawab, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Terutama para asatid itu sudah pasti. Para mudir-mudir itu sudah pasti. Karena itu tugas pokoknya. Jadi untuk berdakwah itu tidak harus menjadi ustaz. Untuk amar ma'ruf nahi munkar tidak harus menjadi kiai. Dari segala lini pun kalian bisa berdakwah. Berdakwah di mana-mana. Dan kemajuan pondok ini maju atau tidak bukan waktu proses belajar, tapi ketika kalian sudah menjadi alumni, itulah keberhasilan pondok pesantren. Tapi alhamdulillah, dengan pondok modal hanya seperti ini, kita semuanya, para alumni-alumninya sudah bisa mewarnai pondok-pondok pesantren, pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah. Saya berbahagia sekali dan saya menitipkan kepada kalian semuanya, dengan kesibukan apapun, dengan bisnis apapun, seperti Ustadz Hadang itu sekarang sudah menjadi bisnismen besar, sudah menjadi importir besar. Tapi jangan lupa untuk berdakwah. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
Itu yang penting, itu dipegang. Karena rezeki itu yang penting keberkahan dan bukan banyaknya rezeki. Dan bukan banyaknya rezeki. Nasihat saya yang kedua sekaligus titip. Jadi apapun kalian, jangan sampai meninggalkan mengajar. Ini wasiat almarhum bapak saya, Kiai Haji Abdurrahman Samsuri, kepada saya. Dalam keadaan apapun, jangan pernah meninggalkan mengajar. Dan ini selalu saya sampaikan kepada semua santri-santri saya. Mengajar tidak akan menjadikan kalian kaya. Mengajar juga tidak akan menjadikan kalian miskin. Tapi mengajar itu adalah kewajiban kalian. Jangan karena sudah menjadi bisnismen, kemudian sudah tidak mengajar. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ketika hidupnya masih melarat, tidak mengajar, itu juga jangan sampai. Ini pesan saya untuk anak-anak sekalian. Kapanpun, dalam keadaan apapun, jangan pernah meninggalkan mengajar. Ya. Mengajar itu tidak harus di kelas. Mengajar di masjid, mengajar di rumah, yang penting mengajar. 1 jam pelajaran, 1 minggu, tidak apa-apa. Malam mengajar ngaji di masjid, itu juga sangat baik sekali. Jangan sampai di masjid tidak ada gaji, tidak ada honor, artinya daripada tidak ada ini, tidak usah aja, tidak. Ya. Innallaha la yudhi'u ajral muslihin ajral muhsinin. Nah, dan itu sudah saya rasakan selama 20 tahun. Selama 20 tahun untuk membimbing kalian di sini. Saya di Paciran itu punya pondok besar. Dan saya sudah, saya itu sudah menjadi mudir, tapi saya tinggal di sana. Saya pilih di sini dengan yang ada, karena saya ingin menjadi kepalanya teri, bukan menjadi kakinya gajah. Ini juga kalian harus pegang prinsip itu. Lebih baik jadi kepala teri daripada menjadi kakinya gajah. Jadi saya tinggalkan pondok di Karangasem di Lamongan itu, saya ingin ya membuat pondok sendiri, mewarnai pondok sendiri. Dan alhamdulillah di antara kalian ini ada yang sudah berhasil, ada yang sudah menjadi imam di Dubai sana. Ya, kita sangat bahagia sekali, dan kami tidak pernah mengharapkan balas budi kalian. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pesan saya pada kalian semuanya, ingatlah pondok kalian ini. Ingatlah pondok kalian ini. Kalau tidak bisa membantu secara materi, bantu secara moral. Ya. Bagaimana bantu secara moral? Mendukung. Dan jangan menjadi penggembos. Nah, contohnya begini, ada anak yang mau belajar ke Yapi, didukung. Dia Pak belajar ke Yapi, insya Allah barokah, insya Allah jadi anak baik gitu. Jangan malah digembosi. Mau ke Yapi Pak, mau jangan, aku alumni sana, mau itu jelek, nggak maju-maju. Ya, anakku sekalian, Yapi ini meskipun keadaan seperti ini, tapi banyak pondok-pondok pesantren yang berdiri karena terinspirasi dengan Yapi. Ya, satu contoh
pondok Koreatul Quran ini yang beliau Ustadz Syahdi selalu mengatakan pada saya, Ustadz, meskipun sekarang ini Kiki itu sudah maju, sudah satunya sudah 1000 lebih, tapi berdirinya Kiki ini karena terinspirasi oleh Yaki. Dan itu tidak 1-2 pondok yang demikian. Al-Amr juga begitu, Al-Marjan, Ridho juga begitu. Saya sampaikan, Bapak-bapak, para kaum muslimin, jenengan itu orang berada. Saya pendatang di sini, ya. Tidak punya siapa-siapa, tapi saya berani untuk mendirikan pondok pesantren. Dan pondok itu dimulai dari tidak ada menjadi ada. Ini pondok pesantren, beda dengan hotel. Hotel itu sudah semuanya siap, baru ditempati. Baitul Hikmah juga demikian. Saya sama Dr. Harun, Pak Dokter, bahwa pondok itu tidak seperti hotel. Artinya yang ada dulu baru nanti dikembangkan. Nah, ini yang insya Allah dengan prinsip-prinsip dasar yang selalu kita sampaikan, bagaimana hidup dengan keikhlasan, bagaimana hidup dengan kesederhanaan, bagaimana hidup dengan mandiri, dan inilah hasil-hasil yang kita rasakan. Meskipun kalian berada di mana saja, kalian siap untuk menjadi pemimpin di pondok-pondok pesantren. Jadi saya titipkan sekali lagi pada kalian semuanya, ingat pondok, dukung pondok dengan cara kalian. Kalau mampu membantu dengan materi, monggo. Ya. Kalau tidak mampu, kami hanya mengharap dukungan secara rohani. Ya. Dukung kami, ya, dorong kami, berikan kekuatan pada kami, dan jangan kalian menjadi penggembos. Oh, jangan keyapi, pondoknya nggak maju, jangan. Insya Allah, ya, kita ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya, saya meninggalkan Lamongan karena ingin punya pondok yang bermutu, tapi Allah kasih yang seperti ini, itu adalah suatu kesyukuran. Dan kalian inilah lahir dari pondok yang seperti ini. Ya. Kita sudah memberikan kunci-kunci dasar, ya, kita sudah memberikan alat-alat, tinggal kalian membuka pintu itu, membuka lahan seperti apa yang sudah kalian dapatkan diamnya. Sekali lagi, tidak semua pondok semuanya berhasil 100%. Perjalanan kalian itu, apa yang kalian lakukan sekarang ini adalah perjalanan. Saya kasih contoh. Dulu ada namanya alumni kita, Ustadz Andi Sunario. Ingat Ustadz Andi Sunario? Legend. Beliau ini termasuk salah satu santri saya yang saya anggap spesial, punya kualitas tinggi. Ya. Termasuk aslam. Kalau Ustadz Andi dulu saya tidak banyak kenal, tapi sekarang beliau muncul. Jadi saya cari dulu belum tidak masuk nominasi, tapi sekarang lebih hebat daripada kita semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah beliau ini akan ambil program doktor. Masya Allah. Didoakan aja. Insya Allah. Beliau ini meskipun sudah master, sudah magister, tapi beliau selalu sowan kepada saya, datang pada saya. Saya kadang-kadang merasa malu disewani beliau ini. Sudah jadi mudir, sudah master. Kalau Ustaz Taslami sudah lama nggak ke rumah, malah soalnya ke Ustaz Supri malah. Ya, jadi Ustaz Andi Sunario ini dulu termasuk santri yang punya kualitas tinggi. Saya tempatkan di pondok pesantren di Arido,
Tapi apa? Dia memilih menjadi super bis. Nah, coba bayangkan, seorang hafid suaranya bagus, perjalanannya dia menjadi super bis. Nah, tapi saya bilang padanya, enggak apa-apa, ini perjalanan kamu. Tapi alhamdulillah Allah kembali memberikan hidayah kepadanya. Sekarang sudah menjadi kiai di Lampung, memegang masjid di Lampung. Alhamdulillah. Jadi kita punya fitrah yang tidak bisa kita lari dari fitrah itu. Apa? Menjadi seorang dai, menjadi seorang mubalik, menjadi seorang muhafid. Ini fitrah kalian. Dimanapun kalian berada, disitulah fitrah kalian. Dan mohon pada para asatid, ya setiap tahunlah kalian kumpul-kumpul di sini, ya, makan seadanya, buka bersama. Buka itu tidak menjadi tujuan, tapi ketemu dengan teman-teman ini yang sangat penting sekali. Ya. Ke rumah saya silaturahim kalau ada waktu. Saya senang sekali kalau ada santri saya seperti Ustadz Kampus ini, meskipun jarang datang tapi selalu memberi kabar. Ketika dia bertemu dengan teman-teman saya, dia kirim fotonya, Ustadz ketemu dengan Ustadz ini. Ini hal yang bagus sekali. Tapi yang lain belum. yang lain belum. Gitu. Saya ketika sowan ke kiai saya Pak Sukri, saya dimarahi sama beliau. Zuhal, kemana saja kamu? Katanya. Gimana saya? Kenapa tidak kesini? Ustaz, saya sebelumnya sering gontor, tapi saya musuhan dengan itu saya pakai waktu. Oh, udah usah pakai waktu, pokoknya datang saja. Masya Allah, ya itu yang kiai bisa seperti itu. Saya disuruh naik mobilnya, diajak keliling. Saya merasa GR, gede rasa. Kenapa? Kok ada kiai sekelas Kiai Sukri Zarkasi, ya? Sekelas Kiai Hasan Abdul Sahal selalu ingat pada saya. Kalau saya kalau semua itu malu, ya, malunya apa enggak bawa apa itu. Jadi saya tuh bodoh nekat. Mungkin kalian juga begitu. Sebenarnya enggak bawa apa-apa, nanti daripada enggak sekalian gitu. Enggak apa-apa, enggak usah bawa apa-apa. Ya. Pokoknya bodoh nekat aja, biasa kita lihat begitu. Ya. Yang penting datang salat, assalamualaikum. Ya. Udah ada ya. Jadi salam, kemudian gimana kabarnya? Masya Allah, masa kalian kalah sama Sigit? Sigit itu Masya Allah, ya. Beliau itu Masya Allah selalu komunikasi dengan saya. Padahal saya pura-pura tidak tahu kamu Sigit siapa ya? Sigit yang mana? Kenapa? Dia panggilnya itu Ustaz Sigit. Anak Ustaz Sigit Ustaz. Dan kata saya, Ustaz dari mana ini? Tapi saya senang, gede gitu. Kamu Ustaz Sigit yang mana ya? Saya nggak pernah punya satu namanya Ustaz Sigit gitu. Tapi saya senang sekali. Jadi kalian kalau mau ini, saya Ustaz, nama saya ini alumni Yafi tahun sekian, begitu. Alhamdulillah kemarin Israfil juga hampir ketemu di Mekah, nggak bisa ketemu karena selipan. Saya sudah di Mekah, beliau masih di Madinah. Ya sekarang harus dandan. Saya harapkan sekali lagi, tolong disempatkan ketika ada pertemuan seperti ini, ya dianggap ini penting, ya. Yang lain tidak penting. Ini penting karena setahun sekali. Ya, mari kita berbuka, kita berdoa mudah-mudahan malam ini kita masuk malam berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.